Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Nah, seperti biasa, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, sekarang silakan kalian isi absensi kelas dengan mengklik link absen pada Google formulir berikut ini. Anak-anak hebat, setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Nah, sekarang mari kita amati gambar berikut ini. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama profesi apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut? Gambar nomor 1 adalah gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar seorang astronot. Yang kedua adalah gambar seorang dokter. Sedangkan yang ketiga adalah gambar profesi seorang ilmuwan. Gambar yang keempat adalah gambar profesi seorang arsitek. Sedangkan gambar yang kelima, adakah yang tahu? Betul sekali, ini adalah gambar seorang polwan atau polisi wanita. Nah, sekarang silakan kalian tanyakan dan diskusikan kepada orang tua kalian ataupun anggota keluarga lainnya. Apa saja sih tugas masing-masing profesi tersebut? Nah, adakah salah satu dari profesi itu yang menjadi cita-citamu? Pasti ada kan? Anak-anak hebat, sekarang silahkan amati kembali gambar berikutnya. Adakah yang tahu gambar ini menceritakan tentang apa? Ya, betul sekali. Gambar ini adalah gambar seorang guru yang sedang mengajar anak berkebutuhan khusus. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan pada gambar di atas? Nah, untuk mengetahuinya, sekarang silahkan baca teks yang berjudul Kisah Seorang Guru Anak Berkebutuhan Khusus berikut ini. Atau kalian pun bisa membaca teks ini pada buku tema kalian pada halaman 62 sampai 63. Setelah membaca teks tadi, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaannya nomor 1 sampai 4 di buku tugas kalian ya. Sudah? Anak-anak hebat, sekarang silahkan kalian perhatikan gambar berikutnya. Ini ada sebuah puisi yang berjudul Cita-Citaku karya M. Ridwan Hafiz. Tugas kalian adalah membacanya di dalam hati, atau jika kalian ingin membaca sekaligus mempraktikannya dengan suara nyaring di rumah, itu boleh juga ya. Nah, setelah membaca puisi tadi, silahkan jawab kembali pertanyaannya nomor 1 sampai dengan 5. Atau kalian boleh melihat buku tema pada halaman 64 sampai 65. Kerjakan di buku tugas kalian ya.
Nah, sekarang amati kembali gambar berikutnya. Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa ya? Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Betul sekali, ini adalah profesi seorang dokter hewan. Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti gambar di atas? Aku yakin pasti ada. Nah, anak-anak, untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Nah, sekarang ini ada beberapa teks yang menjelaskan beberapa contoh tentang daur hidup hewan. Mari kita baca dan perhatikan sama-sama ya. Nah, gambar yang pertama adalah daur hidup katak. Pertama-tama, katak itu akan bertelur, kemudian telurnya akan menetas kurang lebih 10 hari. Setelah menetas, telur itu akan menjadi berudu. Berudu ini hidupnya di air ya. Karena hidup di air, tentu saja berudu ini memiliki insang sebagai alat pernapasannya. 3 minggu kemudian, insang pada katak itu akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakangnya. Nah, pada usia 8 minggu kemudian, berudu yang berkaki akan berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia akan bernapas dengan paru-paru. Setelah itu, kemudian ia akan menjadi katak dewasa yang siap untuk bertelur lagi. Selanjutnya ini adalah daur hidup kecoa. Siapa yang di rumahnya ada kecoa? Nah, daur hidup kecoa dimulai dari telur yang ditetaskan oleh kecoa dewasa. Setelah beberapa lama, telur kecoanya akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa ini mirip sekali dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya saja yang berbeda. Nah, setelah nimfa ini beberapa kali mengalami pergantian kulit, akhirnya ia akan menjadi kecoa dewasa yang siap bertelur kembali. Daur hidup selanjutnya adalah daur hidup capung. Capung ini termasuk salah satu serangga juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini adalah telur capung. Setelah telur capung itu menetas, ia akan menjadi capung muda yang disebut dengan nimfa. Kemudian, setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, maka capung ini akan berubah menjadi capung dewasa. Ada yang berwarna hijau, kuning, atau merah. Anak-anak hebat, sekarang silakan perhatikan kembali daur hidup hewan selanjutnya, yaitu nyamuk. Nah, sama seperti yang tadi, yang sebelumnya, nyamuk pun adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nyamuk ini bertelurnya di permukaan air. Kemudian setelah telur ini menetas, maka ia akan berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, jentik-jentik atau tempayak ini akan berubah menjadi pupa, yang pada akhirnya pupa ini akan berubah menjadi nyamuk muda
hingga akhirnya menjadi nyamuk dewasa dan siap untuk bertelur kembali. Nyamuk muda dan juga nyamuk dewasa itu tidak hidup di air ya. Mereka akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan? Setelah kalian memperhatikan beberapa contoh daur hidup hewan tadi, sekarang saatnya kita berlatih. Tugas kalian adalah sekarang memilih salah satu pasangan hewan berikut ini. Kalian boleh memilih pasangan kambing atau belalang, kucing dan kecoa, atau ayam dan katak, atau kadal dan kupu-kupu, ataupun anjing dan nyamuk, atau bahkan ular dan cakung. Silakan pilih salah satu pasangan hewan ini, kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai hewan ini. Boleh di internet, boleh bertanya kepada orang tua atau anggota keluarga lainnya, atau boleh juga mencari di buku dan sumber-sumber lainnya. Kalian harus mencari tahu bagaimana cara berkembang biaknya ataupun daur hidupnya, sehingga kalian pun nanti dapat bisa menjelaskan bagaimana proses daur hidupnya. Nah, tugas kalian ini silahkan dikerjakan di buku tugas dengan bentuk seperti contoh di sini. Ada daur hidup hewan 1 dan daur hidup hewan 2. Nanti setelah kalian melaporkannya dalam bentuk laporan seperti ini, silahkan kalian membuat perbedaan daur hidup hewan 1 dengan hewan 2 dan juga persamaan daur hidup hewan 1 dengan hewan 2 dalam tabel berikut ini. Sehingga nantinya kalian bisa mengisi tentang hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis sempurna ataupun hewan yang mengalami daur hidup dengan metamorfosis tidak sempurna, dan juga hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.